Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'adal jannata liman taqah wa 'adan nara liman asah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pertama yang sama kita hormati orang tua kami, Abah Haji Raya sekeluarga, yang mudah-mudahan senantiasa ditambah kesehatan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat guru kita bersama, sepuhan kita Al-Makaram Ki Haji Safri Cisoka, kita doakan senantiasa beliau selalu ditambah kesehatan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mutadat Bapak Al-Makaram Ki Haji Armas Syarifuddin beserta keluarga, yang mudah-mudahan senantiasa ditambah kesehatan serta kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terhormat segenap para pendiri, para kesepuhan Kampung Babakan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, wabil khusus Bapak RW Narun, Bapak RT Misja, Bapak RT Haji Arma, dan aparatur pemerintah alhamdulillah hadir, Bapak Binamas, Bapak Babinsa yang mewakili dari Peramil, serta aparatur pemerintah yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa ditambah kesehatan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua MWC Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Ketua Tanfiziyah Al-Makaram Bapak Ustadz Haji Mahfud Badul SHM dan lengkap ya. Ya alhamdulillah dia hadir, mudah-mudahan ditambah kesehatan serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua Umum Ketua MUI Kecamatan Curug sekaligus guru saya Al-Makaram Ki Haji Ahmad Dr. Anas Ki Haji Ahmad Ki Haji Dr. Anas Ahmad Yani MM. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa ditambah kesehatan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan mohon nanti berikan wejangan kepada santan saya. Dan terhormat Bendahara sekaligus anggota DPR dari DPRD tingkat 2 dan rekan seperjuangan di pondok pesantren, pendiri pondok pesantren, dan sudah lama tidak muncul Miftahul Khair di bendahara ke pemegang duit tapi ya, Bapak Al-Makaram Dr. Anas Ahyani An-Nibhani MM. Beliau salah satu pendiri awal ketika saya studi banding ke Pondok Pesantren Al-Bayan, belum punya mobil, masih punya mobil Katana. Nah beliau berdua dengan beliau masih studi banding, sekarang Fortuner panggilan. Iya benar. Dan yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Bayan yang diwakili oleh Al-Ustaz Eman sekaligus ketua pimpinan Pondok Pesantren Al-Fafa Rangkas Bitung yang hadir, yang kita doakan senantiasa ditambah kesehatan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Ustaz Muhammad Ridwan Arifin beserta Al-Ustaz Muhammad Aziz selaku alma mater saya Pak. Saya alumni Al-Hikmah, dan alhamdulillah putra dari almarhum Ki Haji Abdul Halim hadir. Kita doakan senantiasa ditambah kesehatan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terhormat segenap para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap para ustadz-ustadzah, segenap akademika, pengurus pondok pesantren yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan kemudahan serta kebarokan Allah Subhanahu wa taala. Dan terhormat Bapak dan Ibu wabil khusus wali kelas, wali santri kelas 6 yang hadir, kita mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebarokan, amin ya rabbal alamin. Dan wabil khusus yang saya cintai segenap santriwan santriwati yang baru saja diwisuda, kita doakan mereka, beliau 61, dijadikan anak yang soleh, anak yang solehah, dan menjadi anak yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Santriwan dan santriwati hadirin hadirat rahimakumullah,
Pertama kita panjatkan puja syukur dan izin Allah di pagi hari yang berbahagia ini, dan cuaca sangat mendukung. Seharusnya jam segini panas, terik mata luar biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keteduhan, mudah-mudahan sebagai ciri bahwa Allah meridhoi santri-santri Miftahul Amin ya rabbal alamin. Salam serta salat kita limpahkan kehariban junjunan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada Bapak Ibu wali santri, saya atas nama pimpinan pesantren mengucapkan terima kasih. 6 tahun kemarin Bapak datang kepada saya menitipkan anaknya kepada saya. Ada yang 3 tahun kemarin menitipkan anaknya kepada saya agar digembleng, dididik menjadi anak yang soleh dan soleh. Harapan orang tua kenapa ingin pesantren, harap menjadi anak yang bisa melaksanakan ibadah dan bisa patuh pada orang tua. Harapan besar orang tua demikian hampir semuanya. Artinya bisa membahagiakan orang tua. Bikin orang tua nangis bukan karena kenakalan, tapi nangis karena prestasi kita. Nah hari ini Bapak Ibu sekalian, saatnya saya melepaskan putra putri Bapak. Amanat telah saya laksanakan, kurang lebihnya inilah hasil karya, artinya hasil karya kami. Adapun manfaat atau tidaknya kembali lagi kepada mereka. Tapi nama guru, selama guru tidak akan pernah putus mendoakan santri meskipun hanya 1 hari pondok pesantren, tetap siap ba'da sholat, setiap waktu yang saya doakan, Allahumma ja'alna wa auladana wa talamizana ulama. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku dan santri-santriku seorang ulama. Mudah-mudahan doa yang sering dipanjatkan dan setiap makam para wali yang saya ziarahi, baik yang ada di Banten, di Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai ke Pulau Bali, yang saya ziarahi dengan santri-santri, saya yakin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sehingga kalian nanti menjadi anak yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Karena Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin anak yang alim. Jadi anak alim gampang, jadi santri yang alim gampang. Tinggal di rumah saja, tidak bergaul, pasti masyarakat mengatakan, oh anak ibu alim, oh si anak alim, gampang sekali. Tapi tidak cukup menjadi anak yang alim. Yang saya inginkan menjadi anak yang bermanfaat. Kalau hanya alim di dalam rumah, sementara di masjid ada kerja bakti, di masjid ada kegiatan prajabatan, ada di masjid ada kegiatan keagamaan, sementara anak kita di rumah alim, ibadah rajin, itu belum termasuk kategori yang saya inginkan. Ingin anak ini ketika keluar bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan bagi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan harapan sebagai guru pada kalian agar menjadi anak yang bermanfaat dimanapun kita berada, dimanapun komunitas kita berada, tetap kita harus orang yang bermanfaat sesuai sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya kita adalah orang yang paling bermanfaat. Kembali menyambungkan silaturahmi, artinya menyambungkan pesan dari Habib Lutfi bin Yahya. Ketika minggu kemarin saya bersama para santri kelas 3 Sanawiyah, dengan izin Allah alhamdulillah bisa bertemu bersilaturahmi ke tempat Habib Lutfi bin Yahya, Ketua Tarekah Mu'tabarah Nahdlatul Ulama, yang notabene Bapak Ibu sekalian, sawah saya kesana sampai 3 hari baru bertemu. 1 hari kadang-kadang berjam-jam menunggu, bahkan ada yang cerita 17 kali datang tidak pernah bertemu. Tapi dengan izin Allah pada kemarin anak-anak kita kelas 3 Sanawiyah bisa bertemu Habib Lutfi bin Yahya dan langsung berikan nasihat kepada beliau. Subhanallah. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sering mengaji kalau hari Minggu di Abau di Cilongok, pasti mengenal berapa kali apa guru kita Cilongok menjelaskan tentang Habib Lutfi, bahkan kealiman Habib Lutfi, keilmuan Habib Lutfi bin Yahya. Maka timbul rasa hati saya ingin silaturahmi, ingin bertemu. Tapi dengan izin Allah alhamdulillah santri bisa bertemu dan langsung nasihati, dan diantaranya sama yang Habib nasihati. Habib pesan, ini suara Habib tapi suara Habib Lutfi bin Yahya. Artinya yang disampaikan di depan kelas 3 sama yang disampaikan di depan kalian. 1, ketika kunci ilmu yang bermanfaat adalah hanya 2. Kunci yang bermanfaat, kunci ilmu bermanfaat hanya 2.
Satu, jangan mengecewakan orang tua. Dua, jangan mengecewakan guru. Begitu panjang lebar Habib mengingatkan, menjelaskan bagaimana kalian akan menjadi santri-santri anak-anak yang tidak mengecewakan. Jangan sampai orang tua kalian nangis karena kenakalan kalian. Pulang malam hanya tuntutan minta uang, sementara kalian tidak pernah memberi pada orang tua. Orang tua tidak perlu kasih uang. Orang tua tidak begitu bahagia kasih uang, tapi dengan akhlak yang luar biasa. Pulang sampai di rumah sholat tahajud, sholat duha, dan baca Quran. Saya yakin orang tua begitu nangis, mengucurkan air mata. Haru anaknya bisa sholat duha dan sholat tahajud. Amin ya robbal. Di pesantren dibiasakan sholat berjamaah. Di pesantren dibiasakan baca Quran. Di pesantren dibiasakan sholat duha. Dan dibiasakan sholat tasbih, dibiasakan berdiri dan wiridan yang lainnya. Waktu kita luar biasa di pondok. Mulai bangun jam 3:30 sampai jam 11 itu waktu yang luar biasa. Ngaji sabadah subuh sampai jam 6:30. Kadang-kadang sampai jam 7 Pak saya. Jam 7:15 harus masuk sekolah. Itu santri bisa, meskipun hanya 15 menit bisa langsung sekolah dan pakaiannya rapi. Dan kebagian air semuanya. Subhanallah. Mandi cuma wajahnya doang. Kenapa? Sebab wajah air wudhu Pak. Santri meskipun hitam kelihatan wajahnya wajah air wudhu. Amin ya robbal alamin. Wajah cahaya wudhu. Berapa kali kalian berwudhu setiap hari itu? Nah mudah-mudahan di akhirnya nanti ketika di rumah harus perbanyak mengambil air wudhu. Artinya dengan wajah air wudhu kita itu asli, bukan wajah editan. Inilah wajah kita, cahaya dengan cahaya wudhu, dibasuh dengan air wudhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita. Amin ya robbal. Sebab diantara membersihkan wudhu adalah membersihkan hati juga. Ketika kita berwudhu maka membersihkan hati. Abi yakin 100% pasti kalau kalian seperti demikian pasti ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan alhamdulillah hadir guru kita Al-Mukarram Ki Haji Adidam, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Barokah Pesat. Pesan Nabi selanjutnya, santriwan dan santriwati, hari ini kalian sudah dicatatkan alumni Pondok Pesantren. Maka hari ini juga Abi melepas kalian turun gunung dalam kitab An-Nawadir yang kalian kaji, yang kalian pelajari setiap pada subuh. Ada cerita yang ke-16 itu. Ada seorang alim yang ahli ibadah. 100 tahun dia ibadah di Saudi, 100 tahun dia ibadah. Tidak pernah lepas dia meninggalkan ibadah. Selalu punya air wudhu, hatinya selalu zikir, lidahnya selalu basah dengan zikir. Suatu ketika beliau merasa rindu kepada keluarganya, ingin bertemu keluarga, sehingga pulanglah dia turun dari saumnya untuk bertemu kerabat-kerabatnya. Sehingga ditawarkan oleh kerabat untuk tinggal, dijamin hidupnya sampai kurang lebih 10 bulan dia tinggal di rumah saudaranya. Apa gerangan? Dia bermimpi Rasulullah SAW datang. Apa gerangan Pak Ayu? Abin, aib apa yang aku tinggalkan pada engkau wahai pemuda yang rajin ibadah? Kenapa engkau meninggalkan ibadah? Aib apa? Celah apa yang Allah telah laksanakan? Dan celah apa yang aku laksanakan? Kata Rasul. Sampai engkau meninggalkan saum ibadah engkau untuk bertemu dengan para keluarga atau bertemu dengan kerabat-kerabatnya. Anak muda tersebut menangis luar biasa, merasa sedih. Kenapa sebabnya? Dia meninggalkan ibadahnya karena pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalian pulang dari pondok, kebiasaan di pesantren harus diterapkan. Wabil khusus anak kelas 6. Kalian sudah 6 tahun di sini. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun karena pindahan. Tapi yang jelas hari ini kalian sebagai alumni Pondok Pesantren angkatan yang keempat. Maka oleh karena itu pesan Nabi, jadilah orang yang bermanfaat. Nih orang tua kalian bahagiakan orang tua. Abi mau meninggal orang tua Abi. Bapak Abi udah meninggal, Ibu Adi meninggal. Perjuangan Abi luar biasa. Ya tahu Haji Ahmad Yani, Pak Dot saya ini tahu awal pondok pesantren bagaimana. Ada 23 orang, bagaimana kesana kesini yang luar biasa. Kalau sekarang mah jangan dilihat. Jangan lihat awal perjuangan, proses perjuangan lama sekali. Nah, beliau ini lagi antaranya yang tahu sejarah.
perjalanan pondok pesantren Miftahul Hidayah dan perjalanan perjuangan artinya Abi laksanakan, baik Haji Embang, Pak Ahyani, Haji Ade Idham dan Rohsan Jabin dan mereka lah, tanpa mereka Abi nggak akan bisa ada apa-apa. Mereka lah diantara yang support, memberikan doa, termasuk Al-Mukarram Guru Kiai Haji Sapri. Orang sepuh tetap saya menghormati, kenapa? Doanya yang luar biasa. Berapa kali saya dikasih amalan Kiai Sapri wiridan belum bisa saya laksanakan, tapi artinya saya mengharap keikhlasan guru kita datang saja menghadiri santri, senang seorang guru maka termasuk ridho. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah nanti panjang lebar oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Yani atau Kiai Jembang Ketua MUI untuk memberikan wejangan, dan yang kedua Al-Mukarram Kiai Haji Adidam serta berikan motivasi kepada mudah-mudahan Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Sahyani Anibahani. Jadi habis cukup, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, santriwan santriwati kelas 5 kelas 1 teruskan perjuangan, perjalanan kalian masih panjang. Dan para ustadz ustazah teruskan perjuangan, mari kita bersama-sama. Ini Miftahul Hidayah bukan punya Abi, ini Miftahul wadah kita dalam berdakwah. Dan insya Allah mungkin nanti tanggal 29 mudah-mudahan tidak ada halangan Pak Mahfud, ya. Ada acara kegiatan pelantikan pengurus pagar Nusa se-Kabupaten Tangerang yang akan dihadiri oleh Gubernur Bapak Haji Rano Karno, insya Allah tanggal 29 pelantikan pencaksilat pagar Nusa se-Kabupaten Tangerang. Amin ya robbal alamin. Rencana ya. Dan doakan Bapak Ibu sekalian pembangunan pondok pesantren, meskipun saya tidak pernah minta kepada Bapak Ibu sekalian, tapi minimal minta doanya, mudah-mudahan pembangunan pesantren terus berjalan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di kita punya bendahara Pak Ahyani, tapi saya berusaha semaksimal mungkin mandiri. Mandiri artinya mandiri, uang yang ada, uang yang datang itulah yang kita terima. Dan untuk pembangunan pondok pesantren. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau inilah diantara yang didorong di belakang Abi. Kalau ada masalah pasti Abi Kiai Jembang, kalau ada masalah kena Haji Adidam, termasuk kena Pak Ahyani, curhat, artinya memberikan solusi-solusi, ngobrol, memberikan solusi terbaik, dan yang paling penting adalah nangis pada waktu malam hari. Hari ini diantara si Arfan ini, santri yang paling Abi sering nangisin ini. Nangis bukan karena cerdas Bu, aduh nakalnya ini. Tapi beruntung kalian ada kiai nangisin santri karena sering keluar malam atau kabur, nangis. Dinangis ya Allah, berikanlah hidayah, berikan selamat dia tinggal di pesantren. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah sampai hari kuat juga di pesantren, alhamdulillah. Abi yakin kalau Arfan jadi kiai, semua jadi kiai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.